Nah, kita ketemu lagi, lama ada tak ngevlog nih. Ini mumpung ada Papa Muda di program ini nih. Kita kasih Papa Muda suka baca. Papa Muda suka baca ya kan. Masih muda lagi. Alhamdulillah masih muda, muda lah pokoknya. Nah, masih anak satu lah ya. Masih anak satu. Berapa tahun dong umur si Sophie? 21 Maret kemarin tuh 1 tahun. Alhamdulillah ultah. Oh iya kemarin tuh ultah, barusan ultah. Selamat, mudah-mudahan sehat selalu. Amin, ya. amin. Jadi anak yang soleh. Makasih. Nah, kita kedatangan ada Diki Armando, salah satu penjaga gawang nih. Karena banyak penjaga gawang di komunitas ini, namanya Geng Sastra. Dan sekarang sisa 2. Nah, Diki ini suka dengan karya-karyanya Jokpin atau Joko Pinurbo, terutama tuh yang puisi gitu. Ya, judulnya unik-unik. Sejak kapan nih suka dengan karyanya Jokpin? Udah lama. Jadi pertama kali baca Joko Pinurbo itu tahun 2000-an, tahun 2000. Sekarang 2019 ya. Berarti 19 tahun. Tapi mulai mendalami puisi-puisinya itu di sekitar 2013. Tapi awal-awal mulai baca tuh di tahun 2000. Itu dari buku teman. Lupa, kalau enggak salah waktu itu judul bukunya Di Bawah Kibaran Sarung. Kalau enggak salah itu. Tahun berapa tuh terbitnya tuh? Nah, itu dia saya enggak perhatikan. Saya enggak terlalu perhatikan itu terbitnya. Punya teman main baca aja. Terus isinya tuh bagus. Waktu itu puisi yang keren, kok nggak salah apa ya judulnya, celana atau apa gitu judulnya. Tapi puisi Jokpin memang asik gitu, apalagi dengan bermain kata-kata ya kan. Jokpin jago sekali di situ ya. Sederhana, bahasa yang sederhana kan. Sederhana, mengasihkan, terus penuh makna. Karena puisi itu indah, kalau nggak penuh makna itu omong kosong sih, Pak. Omong kosong? Ya, puisi terdengar indah tapi nggak ada maknanya itu omong kosong. Itu menurut saya, perspektif saya. Tapi saya boleh kenalkan dulu nggak nih Geng Sastra nih? Sila, harus dong. Jadi komunitas Geng Sastra itu didirikan awalnya oleh Amai Bunglon. Nanti boleh cek di IG-nya Amai Sragen, itu pendiri Geng Sastra di 2016. Saya tergabung di situ. Awalnya banyak anggotanya. Habis itu vakum, berkurang, sisa 2. Saya sama Wahyu orangnya nggak ada. Tapi saya berani pastikan kami yang terkonsisten. Karena dari dulu sampai sekarang. Iya, istiqomah. Dari dulu sampai sekarang hanya 2 memang. Setelah ditinggal Amai ya, jadi sempat bertiga gitu. Nah, buat kawan-kawan yang mau gabung di Geng Sastra, silakan langsung bisa japri ke saya aja gitu. Kita mau nambah anggota. Tapi kegiatannya kita belum tahu. Tapi belum ada program. Udah berapa lama program mendak ada nih? Ya dari 2016 itu. Ya Allah, 2019, 2020 ya lumayan lah ya. Ya, tapi kita intens kok dengan kawan yang tersisa. Ya sisa 1 kan, saya masih Wahyu itu. Masih aman lah, bisa. Makanya kami ingin mengembangkan sayap, siapa tahu ada yang mau daftar ya, silakan. Nah, sejauh ini ya balik ke boleh Jokpin, siap. Karena Jokpin ini asik sekali gitu. Karena ada gak salah satu kawan yang di sini nih suka visi gitu kan, suka dengan karya-karya Jokpin. Nah, setahumu udah berapa sih karya Jokpin ini gitu? Yang saya punya tuh bukunya itu Tai Lalat, Sri Menanti, bukan Tai Palat. Bukan. Baju Bulan, Telepon Genggam. Apalagi ya yang di rumah tuh Selamat menunaikan ibadah puisi saya belum punya nih. Habis itu Surat Kopi, Bulu Matamu Padang Ilalang. Ada 6 ya. Yang saya punya ini. Yang Di Bawah Kibaran Sarung itu punya teman, saya belum dapat lagi. Dan ada berapa buku yang udah ditandatangani Jokpin kemarin ke sini? Rata-rata buku saya ada tanda tangan Jokpin. Wah, mantap nih, mantap Ada tanda tangan Jokpin yang kalau buku saya. Nanti tukarnya di sini belum ada satu nih. Oh, mahal. Yang paling kau suka nih, yang paling disukain dari beberapa buku yang kau punya. Nih, apa yang paling kau senangi lah dari satu buku? Dari beberapa buku itu. Maksudnya bukunya itu Bulu Matamu Padang Ilalang yang covernya warna pink. Apa yang unik dari buku itu tuh?
uniknya tuh permainan kata-kata Jokpin itu bisa tidak gelap. Dia tidak gelap. Artinya walaupun puisi itu multi tafsir, tetapi orang akan dengan mudah bisa menerjemahkan dengan bahasanya sendiri. Kecuali satu buku Jokpin yang judulnya Telepon Genggam. Ini dari perspektif saya itu terlalu gelap ya Pak Ade Jokpin. Mohon maaf nih Pak Ade Jokpin. Menurut saya yang di Telepon Genggam itu puisinya kurang main sih, kurang enak buat saya. Tapi saya tetap penggemar Jokpin. Artinya ini sebagai gitu, belum nyapa Pak Ade Jokpin. Ya, jadi sehat selalu ya. Sehat selalu Pak De Joko Pinurbo. Semoga karya-karyanya selalu sukses di pasaran. Amin. Tapi itu ya tadi Pak De Jokpin, saya pikir kalau yang Telepon Genggam itu kurang dinamis puisinya. Gitu sih. Kurang enak lah ya. Jadi kalau ditanya saya suka puisi yang mana di Telepon Genggam, saya pikir itu karya Joko Pinurbo yang kurang saya suka. Gitu sih. Dari keseluruhan memang asiknya Joko Pinurbo ini permainan kosakata ya. Kosakata yang sederhana, bermain di kosakata, dan juga untuk mencernanya pun orang-orang yang tidak terlalu paham dengan puisi pun ketika baca karya-karya Jokpin tuh kayaknya mudah untuk mencerna gitu. Betul. Dan tema yang diusung sebenarnya sederhana. Contohnya kayak yang di buku puisi Baju Bulan itu di halaman ketiga, di Salon Kecantikan. Judulnya itu di Salon Kecantikan. Pada dasarnya itu ini menceritakan seorang perempuan, dalam perspektif saya menafsirkan ini. Seorang perempuan yang kalah oleh usia. Nah, ini perempuan kalah oleh usia tetapi masih ingin cantik. Kayak gitu. Jadi dia berdoa. Tapi tidak disarankan operasi plastik tuh. Mungkin karena Jokpin nggak hidup di Korea kali ya. Intinya seperti itu. Jadi menarik sekali. Unik yang sama. Saya pun suka karya-karyanya Jokpin tuh, selain kosakata yang dimainkan dalam puisinya, liriknya, dan juga pemilihan judul-judul bukunya unik-unik gitu kan. Baju Bulan, Celana Ibu ya. Ya. Padang ilalang, tai lalat. Kayak gini nih kan. Kalimat ini kan sering didengarkan kalau bulan puasa. Ya, selamat bulan puasa kan, selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, Jokpin memilih buku dengan mengubah di ujung diksinya kan, diksi terakhir ya. Puasa menjadi puisi. Betul. Keren. Itu mungkin yang. Nah, menurut saya buat kawan-kawan yang dulunya anti puisi, nah barangkali disarankan membaca buku untuk memulai, disarankan baca Joko Pinurbo. Jadi kita bisa belajar mencintai puisi dari karya-karyanya Joko Pinurbo. Tapi jangan baca yang Telepon Genggam dulu ya. Jangan baca. Boleh Baju Bulan saya rekomen buat kawan-kawan yang baru mau mulai baca puisi. Menikmati puisi boleh di Baju Bulan. Ini saya bacakan satu puisi. Ini acak ya, baru buka ini. Ini ada judulnya dari buku Selamat Menunaikan Ibadah Puisi Gramedia tahun 2016, cetakan pertama. Judulnya Mampir, Joko Pinurbo. Tadi aku mampir ke tubuhmu, tapi tubuhmu sedang sepi, dan aku tidak berani mengetuk pintunya. Jendela di luka lambungmu masih terbuka, dan aku tidak berani melongoknya. 2002. Ya. Sederhana kan? Sederhana, ya. Dan kayaknya ini butuh pencernaan yang bagus nih untuk membaca nih. Iya. Jendela di luka lambungmu masih terbuka. Wah, ini kan multi tafsir nih, dan aku tidak berani melongoknya. Apa? Luka lama. Luka lama kali ya. Ini kan penafsiran beda-beda nih. Jendela di luka lambungmu ya. Udah berapa kali ketemu Jokpin? Yang selain bersama saya di Hotel Star kemarin. Pertama kali kayaknya. Itu pertama kali. Tapi itu pun didesak dengan kerjaan juga waktu ya, kejar-kejaran ya. Iya, waktu itu betul. Enggak, kebetulan waktu itu ambil cuti. Tapi kok baliknya cepat kemarin tuh? Apa? Pulangnya dari hotel. Oh, itu ada keperluan lain. Jadi setelah saya tuntaskan hajat ketemu Pak D Joko Pinurbo, saya langsung pulang. Ada keperluan lain. Tapi alhamdulillah lah kalau cepat pulang kemarin gitu, karena uang saku itu kami yang ngambil. Oh, enggak apa-apa. Kami bagi 3 ya sudah. Pada dasarnya saya enggak tahu itu ternyata ada uang sakunya. Kalau tahu saya sampai terakhir. 150 sama tas kemarin tuh kan, tasnya dapat tapi. Enggak juga. Enggak, tapi enggak apa. Tujuan utama udah tercapai. Tes lempang gitu.
Ah? Apanya? Oh, halamannya. Halaman 123, wah, ada puisi apa ini? Oh, celana. Oh, celana. Oh, celana itu puisi-puisi yang familiar ya kan? Ya, yang ngetop-ngetop dari Yang Jokpin itu. Iya, puisi yang familiar. Dan mudah-mudahan Pak D bisa main lagi di Pontianak ya. Semoga kapan lagi Bisa nih Pak D Jokpin nih sering-sering datang di sini. lagi nih ke kota Pontianak, karena di sini banyak sekali penyair yang butuh bimbingan. Ya. Iya, karena ada yang bilang bikin puisi itu memang nggak bisa dibilang mudah ya Pak ya. Bikin puisi nggak bisa dibilang mudah karena itu tadi saya pikir banyak yang bisa bikin puisi dengan kata-kata yang indah, maknanya bisa jadi nol gitu. Ya, dan terkesan dipaksakan juga biasanya. Iya, banyak kayak gitu ya. Betul. Proses bikin puisi saya pikir juga ada tipe penyair yang bikinnya diendapkan dulu, maksudnya dia akan lama mengakhiri puisi itu, gonta-ganti kata. Nah, saya pikir menurut saya Pak Ade Djoko Pinurbo ini kali-kali aja ya, barangkali dalam pemikiran saya beliau ini bikinnya lama untuk satu puisi. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak, tapi saya pikirnya seperti itu karena enak aja dibacanya gitu. Biasanya kalau puisi yang dibaca itu enak, perenungannya biasanya dalam, biasanya. Selain Jokpin ada enggak yang disenangin karya-karyanya? Selain penyair Jokpin, Hairil Anwar. Jelas. Hairil Anwar. Kayak gitu. Kalau puisi memang saya agak pilih-pilih sih. Iya, emang kalau puisi memang kayaknya punya enggak semua puisi yang enak ya kan? Iya. Saya kalau untuk puisi lain saya pernah baca karyanya Bang Saud tapi nggak punya bukunya. Saya cuma lihat dari Saud Sitomorang. Biasa lihat di FB-nya itu ada beberapa puisi. Beliau tuh jarang sih posting, Pak. Posting puisi itu jarang, tapi pernah sekali dia pernah posting, itu bagus menurut saya. Tapi saya belum pernah punya bukunya. Dulu pengen beli Politik Sastra kalau nggak salah judul bukunya. Oh, esai ya, Politik Sastra. Cuman belum sempat kebeli. Maaf Bang Saud ya, kita udah lama. Kita udah pernah chatting-chattingan di Facebook juga di IG, tapi saya belum punya bukunya. Mohon maaf Bang Saud. Bang Saud Sitomorang. Horas. Sama-sama Batak deh. Istri yang Batak. Oh, istri saya yang Batak. Nulis juga enggak gitu? Siapa? Nulis puisi juga enggak? Saya nulis puisi. Karya saya puisi itu dua yang tunggal. Huruf-huruf kering sama melamun. Huruf-huruf kering itu diterbitkan CV Lomita Pontianak. Yang melamun itu CV Guepedia. Oh, yang kau sendiri enggak punya bukunya itu? Ya. Apa kabar buku itu? Tuh laris enggak? Melamun lo? Enggak juga, enggak laris. Karena data yang dikasih, informasi yang dikasih sama Guepedia itu berapa eksemplar yang terjual? Memang saya udah buka sistem, memang belum ada yang laku. Hah? Memang belum ada yang laku. Nah, kawan-kawan kalau mau pengen beli bukunya Diki, judulnya Melamun nih, coba cek di Guepedia. Di webnya mungkin ada. Klik ya di searching aja. Cari. Tapi saya tidak merekomendasikan. Saya berusaha jujur sama diri saya sendiri. Itu nerbitkan di situ tuh coba-coba atau gimana sih? Nah, ini jeleknya kalau karya itu dipaksakan. Ini satu contoh kalau karya itu dipaksakan. Nah, Melamun itu adalah obsesi saya, kumpulan puisi Melamun itu obsesi saya ingin menerbitkan banyak buku. Setelah terbit, keluar ISBN, saya baca ulang. Risau seorang. Ya, risau. Jadi sayang kalau kawan-kawan mengeluarkan uang untuk beli buku saya. Beli buku yang perenungannya nggak dalam gitu, Bay. Nanti yang buku ketiga. Tapi masih aktif nulis ya? Masih. Seberapa produktif selama ini nih? Kan Papa Muda nih, ini kan programnya Papa Muda suka baca gitu kan, syukur-syukur suka nulis gitu. Nah, selama jadi Papa Muda nih kan, Sophie udah 1 tahun ya kan, apalagi udah punya Sophie, produktivitas atau bagaimana membagi waktu untuk menulisnya itu, puisi, entah itu puisi, esai atau cerpen. Kalau puisi memang berkurang produktivitasnya. Frekuensinya kurang kalau puisi karena waktu pulang kerja udah malam, capek kan. Nah, jadi untuk mendapatkan inspirasi itu udah agak sulit.
Jadi saya lebih nulis esai. Biasanya di Kompasiana saya nulis. Oh, di Kompasiana. Di Kompasiana Di itu itu sejarah pernah puisi. enggak di masih aktif di Inspirasi? Inspirasi.co itu boleh dibuka di inspirasi.co, tapi websitenya udah rusak kayaknya. Udah nggak bisa dibuka inspirasi.co, Pak Pai. Gitu loh. Gitu. Nah, jadi karya saya ada sekitar 441 postingan di inspirasi.co tuh. Itu campur, ada foto, ada nyanyian saya, ada puisi, ada esai. Nah, kalau di Kompasiana itu murni esai. Ada puisi beberapa juga. Jadi tadi itu kan ada nyampein bahwa akan ada terbit buku ketiga gitu. Ya. Dan itu kira-kira kapan tuh? Paling cepat tahun ini, paling lambat tahun depan. Paling cepat tahun ini, paling lambat tahun depan. Ya, karena ini puisi yang perbedaannya adalah dengan buku puisi tunggal yang pertama dengan yang kedua. Yang ini saya pilih yang benar-benar melewati perenungan panjang puisinya. Berarti religius gitu puisinya? Enggak. Enggak tahu. Buku puisi ini akan jadi buku yang satu-satunya buku puisi di Pontianak berbasis syariah gitu. Enggak, karena saya sendiri enggak religius orangnya. Saya orangnya tidak religius. Jadi perenungan ini artinya bukan perenungan ini, Pak. Bukan perenungan soal agama, artinya tentang kemanusiaan, tentang kehidupan kita. Dan gitu. Itu bagian dari agama ya sebenarnya. Mau kemanusiaan, kehidupan itu bagian dari agama. Ada, cuman ya saya malu-malu lah saya bilang saya ini agamais, sorry. Nanti enggak sesuai sama tingkah laku hari-hari, jadi saya malu gitu loh. Oke deh. Intinya gitu sih, pemirsa. Tapi jadi semenjak jadi papa muda gitu kan, aktivitasnya lebih, apalagi kalau saya juga merasa gitu kan, punya anak yang masih lucu-lucunya kan, masih lucu-lucunya, pengen kalau kerja pengen balik gitu. Kalau di rumah tuh pengennya full dengan anak ya main gitu kan. Ya. Jadi frekuensi menulisnya, apalagi macam kita tuh enggak punya target apa-apa dalam menulis. Ya, betul. Ya, betul. Jadi mungkin itu salah satu sebab untuk frekuensi menulisnya agak menurun. Betul. Nah, aku merasa itu gitu. Merasa sekali. Sekarang agak-agak sulit lah, pokoknya pasti menikah gitu kan, karena senang gitu kan kalau di mana-mana tuh ingatnya di rumah terus. Betul. Pengen balik ya terus gitu. Yang pasti kelelahan fisik tuh termasuk satu faktor utama. Satu dari sekian banyak faktor utama. Jadi faktor utama ada A, ada B, ada C, ada D. Nah, yang A-nya tuh capek. Gitu loh. Karena capek pikiran juga. Puisi itu harus, kondisi kita harus fresh. Gitu. Baik, ini psikis yang pertama ya. Iya, gitu. Psikis yang pertama. Kelelahan pikiran tuh kan ngaruh Pak Pai. Mudah-mudahan kita masih bisa untuk produktif menulis ya kan, masih bisa berkarya lah. Nah, untuk bapak-bapak muda yang lain ini, yang di Pontianak, yang dimanapun kalau lagi di Pontianak nih, hubungin kita ya. Kita akan coba ya bincang-bincang lah tentang aktivitas papa muda. Bang Redi di itu. Kakanda Redi. Ya. Main-main lagi kapan nih, diskusi lagi di sarang nih. Soalnya udah ada komunitas baru beliau. Iya ya, benar ya? Iya. Boleh enggak ngomong sama ngomongin Kakanda Redi, tolong ke sini gitu untuk ngomongin papa muda di sini gitu. Oh iya, Kakanda Redi, terkhusus Kakanda Redi dan papa-papa muda Pontianak yang suka nulis dan membaca, ayo datang dong ke Sarang di Jalan Ampera. Ya, Komplek Villa Mutiara Mas 2. Ya, sini ya, kita tunggu. Kita bincang-bincang gitu, ngomongin tentang banyak hal perihal perbukuan, membaca terutama. Betul. Gitu. Karena di sini karena gini Pak, saya yakin banyak papa muda yang suka nulis tapi malu. Saya pikir ada. Banyak. Saya pikir banyak gitu. Saya pikir banyak. Ayo dong. Nanti Pak Pai ajarin. Oke, kita tunggu nih kawan-kawan ya semua ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya, Papa Muda di Sarang. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Oke, follow IG kita di Enggang Media dan Kabar Membaca. Siap, makasih Duda. Thank you. Makasih, Ge. Thank you. Okay.